Hai guys, ya kembali lagi ketemu sama gue David di channel Bicara Investasi. Oke, mungkin sekarang kita akan ngobrol cukup singkat aja ya, atau cukup yang ringan-ringan aja, nggak terlalu yang panjang-panjang atau yang terlalu yang berbobot. Jadi gue hanya pengen cerita aja nih. Dalam beberapa hari ke belakang, gue ada dalam satu grup dan di grup itu ada perbincangan terkait dengan masalah hutang. Jadi ada yang membahas bahwa kalau misalnya dalam hutang atau hutang dalam suatu bisnis atau hutang dalam suatu usaha itu adalah suatu hal yang memang benar-benar lumrah. Itu benar-benar hal yang bahkan arah-arahnya adalah harus. Jadi suatu usaha itu nggak bisa dikatakan benar-benar menjadi suatu usaha atau suatu bisnis kalau dia belum pernah punya hutang. Gitu. Malah mungkin yang lebih ekstrimnya ketika ternyata muncul pemikiran bahwa oh, kalau misalnya bisnis belum punya utang, berarti namanya bukan bisnis, itu namanya masih dagang. Ya, sesuai sama kesepakatan gue bahwa kita akan bahas yang cukup ringan-ringan aja. Tapi menurut gue ini menarik untuk dibahas. Buat teman-teman yang punya pemikiran yang berbeda atau buat teman-teman yang punya insight yang berbeda dan ingin memberikan masukan, gue feel free banget. Tolong kasih tahu bagaimana insight kalian terhadap premis hari ini atau hipotesis atau suatu hal yang akan kita bahas untuk sore ini. Oke, kita mulai aja. Mulai dari pengertian awalnya dulu ya, bahwa kalau misalnya hutang itu adalah suatu hal yang memang diperjanjiankan antara kedua belah pihak dari si pemberi hutang kepada si peminjam hutang. Ada transaksional antara yang satu memberikan uangnya, dananya, atau permodalannya terhadap kepada pihak yang kedua, yang mana janjinya akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Itu dulu kita bahas masalah pengertian hutangnya. Oke? Nah, sekarang kita mau bahas lagi nih lebih lanjut, bahwa apakah dalam suatu bisnis itu memang harus wajib mesti punya yang namanya hutang. Oke. Ini benar-benar seru banget. Kenapa? Karena ada sedikit banyak perdebatan nih antara, oh iya, karena dari beberapa laporan keuangan yang gue baca, dari beberapa laporan keuangan, dari beberapa neraca, dari beberapa analisis keuangan dari emiten-emiten yang bahkan udah go public, mereka semua punya pos hutang dalam perusahaannya. Kemudian ada lagi yang bilang, oh menurut bos saya atau menurut mantan bos saya, ketika mau melakukan suatu usaha, sebaik-baiknya nggak pakai uang sendiri. Kalau misalnya bisa pakai uang orang lain, dalam hal ini investor, kenapa harus pakai dana sendiri? Oke. Kemudian lagi, oh kalau lo mau ekspansi, kalau lo mau benar-benar bisa survive dalam industri yang benar-benar lagi rapid kayak gini, lo nggak bisa cuma nahan pakai modal sendiri. Lo harus benar-benar punya yang namanya kekuatan modal. Salah satu pedoman kekuatan modal itu antara dua, investor atau berhutang. Nah, mulainya dari sini. Jadi ketika pola pikirnya adalah orang mengambil hutang untuk usahanya, itu kadang-kadang bisa macam-macam. Yang pertama, memulai usaha. Sejak pertama kali memulai usaha aja, mereka sudah mulai kepikiran karena ada opsinya. Salah satunya adalah untuk ya udah gue berhutang dulu sama orang. Ketika ternyata nanti usahanya jalan, ketika nanti bisnis gue lancar, ketika nanti apapun yang gue lakukan berhasil, gue akan bisa balas, gue akan bisa bayar hutang-hutang ini. Itu yang pertama. Motivasi kedua orang mengambil hutang untuk usahanya adalah ekspansi. Oh, sekarang gue jualan udah 20 piece sehari. Coba ya modal gue lebih banyak. Mungkin gue bisa jual 40, 50, 60, bahkan 100 piece sehari. Disitulah mereka mulai mempertimbangkan untuk, ya udah gue mulai cari pemodal nih. Kalau cari investor mungkin belum terlalu banyak yang bisa yakin sama usaha gue. Untuk meyakinkan, ya udah gimana kalau misalnya gue ambil hutang aja sama mereka. Oke, lo gak usah jadi pemegang saham. Lo gak usah jadi investor di tempat gue. Gue utang aja sama lo. Salah? Enggak. Gue sama sekali tidak menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Gue hanya memberikan paparan supaya teman-teman punya insight yang lebih besar dan lebih banyak tentang hutang dalam usaha. Oke.
Konsep yang kedua adalah ketika dia mau ekspansi atau ketika dia mau mengembangkan bisnisnya, maka dia berhutang. Oke. Orang berhutang lagi yang ketiga. Ketika dia sedang lagi dalam kondisi tidak baik-baik aja. Ketika penjualannya kurang, ketika ternyata ekspektasi masih lebih kecil dibanding proyeksi penjualan pada masa lalu, ketika ternyata ditipu oleh klien, ketika ternyata supplier tidak dapat mengirimkan barang dengan tepat waktu, mau nggak mau akan ada kompensasi-kompensasi yang mungkin diambil dalam bentuk hutang. Oke. Yang keempat, memperbaiki neraca keuangan. Gimana? Memperbaiki neraca keuangan pakai hutang. Bukannya akan malah makin lebih buruk neracanya. Bukannya akan lebih jelek ya. Oh, enggak teman-teman. Di industri keuangan, di dunia keuangan, hutang tidak selalu buruk. Oke? Lagi-lagi gue tekankan, tidak selalu. Bukan berarti selalu dan bukan berarti enggak. Oke? Jadi hutang tidak selalu buruk. Bahkan ketika seorang atau ketika perusahaan mau melakukan pengajuan pinjaman, akan dilihat nih, akan dianalisis. Sudah pernah punya hutang sebelumnya apa enggak? Kemudian kekuatan pembayarannya berapa banyak? Seberapa sering dia menunggak? Seberapa sering dia telat bayar? Apakah dia pernah atau sedang melakukan yang namanya pelunasan dipercepat? Hal-hal itu yang akan jadi pertimbangan kalau misalnya dia mengajukan hutang ke suatu organisasi, ke bank, koperasi, ataupun lembaga jasa keuangan yang lainnya. Oke. Tapi bukan berarti orang yang tidak pernah berhutang atau usaha atau bisnis yang tidak pernah berhutang itu jelek. Enggak. Itu hanya satu parameter dalam suatu lembaga jasa keuangan menilai. Menilainya pun bukan dari hutangnya, tapi menilainya dari kebiasaannya mereka, karakteristik bisnisnya, apakah mau memprioritaskan untuk pembayaran hutang terlebih dahulu. Oke, tapi ketika ternyata dia punya hutang, maka kan tadi gue bilang untuk memperbaiki neracanya. Once ternyata perusahaan punya hutang, itu kan jatuhnya kewajiban. Karena lagi-lagi gue akan masukin bahwa dalam perhitungannya aset itu sama dengan hutang ditambah modal. Jadi ketika kalian mau punya aset, opsinya bisa dua. Kalian menambah modal atau kalian berhutang. Nah, ketika ternyata mungkin permodalannya itu nggak cukup untuk menaikkan neracanya dengan menambah aset, kalian bisa menambah hutang. Itu yang satu, makanya kenapa gue bilang memperbaiki neraca. Dan ketika asetnya juga semakin bertambah, opsinya valuasi perusahaan kalian bertambah. Yang kedua, kepercayaan investor bertambah. Oh, ternyata berkembang bisnisnya. Yang ketiga, kepercayaan klien juga bertambah. Oh, ternyata benar kok dia usahanya ada, rukonya jelas. Bukan cuma punya virtual office. Lagi-lagi, gue gak pernah bilang punya virtual office itu jelek. Tapi ini benar-benar dilihat dari kacamatanya bahwa ketika kalian memperbaiki aset, baik itu dengan penambahan modal atau dengan berhutang, itu bisa menunjukkan bahwa meyakinkan klien lebih baik. Yang keempat, ketika pitching ke supplier juga lebih oke. Kalian ternyata warehouse-nya ada dalam gang masuk ke gang lagi, belok lagi, atau kalian punya warehouse dalam business district atau di warehouse district yang benar-benar isinya adalah komplek pergudangan, itu kan pasti akan lebih memudahkan supplier dalam pengiriman barang. Oh, tapi kalau mau ngambil ke situ, gue harus beli lagi kok, atau minimal sewa lagi. Oke. Dan gue lagi gak punya modal. Kan tadi gue bilang, aset itu opsinya dua. Apakah menambah hutang atau menambah modal? Disitulah ketika gue bilang, suatu usaha, bisnis, atau perusahaan memakai opsi untuk mengambil hutang untuk memperbaiki neraca keuangan. Yang kelima, untuk memperbagus atau mempercantik laporan keuangan. Gimana lagi nih maksudnya? Oke. Ketika suatu laporan keuangan, contoh tahun berjalan tahun 2022 atau 2021, dia punya yang namanya pemasukan atau income sekitar 200 juta. Kemudian kan akan dikurangi semua pengeluaran. Dapatlah yang namanya pendapatan kotor atau bruto. Sesudah itu akan dibayarkan untuk yang namanya kewajiban serta bunga kewajiban. Setelah itu baru dikurangi untuk pajaknya. Dan setelah dikurangi oleh kewajiban dan pajak,
maka dapatlah yang namanya penghasilan bersihnya atau revenue bersih atau profit bersih dari suatu perusahaan dalam tahun berjalan 2022 itu. Gitu. Oh, kok kalau gitu berarti kalau misalnya banyak utang akan semakin kecil. Ya, makanya itu baru kenapa orang bisa atau mau ngambil hutang dalam usahanya. Selanjutnya, hutang bagaimana yang harus diperhatikan ketika suatu usaha, suatu bisnis mau untuk diterapkan dalam perusahaannya. Yang pertama, harus sesuai sama tujuan usahanya. Harus sesuai sama tujuan bisnisnya. Ketika kalian berusaha untuk punya yang namanya standby loan, memang ternyata usaha kalian itu fluktuatif. Kadang minggu pertama ketika orang banyak gajian, atau minggu keempat sampai minggu pertama ketika masih musim-musim gajian, orderan makanan ke catering kalian makin besar tuh. Karena orang masih mau order catering. Minggu kedua ada tapi mulai menurun. Minggu ketiga, minggu keempat awal belum gajian, orang sebutnya tanggal tua. Orang makin mikir-mikir nih, gua catering nggak ya? Tapi kalau misalnya kalian harus siapin cash flow sebesar itu untuk jaga-jaga, kan gawat juga. Tapi kalian punya supplier yang memang harus dibayar jika dan hanya jika orderannya membludak. Nah, opsi yang namanya PRK, pinjaman rekening koran, itu bisa jadi opsi. PRK itu apa kok? PRK itu adalah suatu bentuk pinjaman yang dia bentuknya standby loan. Ada limitnya. Kalian baru hanya bayar bunga ketika pinjamannya dipakai. Dan bunganya dihitung sesuai tenor pinjamannya. Kalian pakai limitnya tanggal 6 Maret, kalian bisa punya dana lagi dibayar sama klien dan kalian bayarin lagi tanggal 14, maka bunganya akan dihitung 8 hari. Oke, kemudian ketika ternyata suatu perusahaan mau expand, ketika ternyata suatu usaha mau expand, dia butuh yang namanya kredit investasi, dia butuh yang namanya kredit modal kerja, dia butuh namanya kredit untuk pembelian barang. Tujuannya adalah itu, maka hutangnya harus sesuai. Disitulah kenapa analis kredit benar-benar mempertanyakan ini uang untuk apa. Dan dia benar-benar periksa, dicek suppliernya, ditanya kamu benar mau kirim barang ke PT-nya A. Oh iya, invoice-nya mana, PO-nya mana. Oh sesuai, ini dia memang butuh 500 juta. Dan pengajuan kreditnya juga sekitar 400 juta. Oh match up, mungkin dia punya duit 100 juta dan dia perlu tambahan lagi 400 juta. Gitu. Jadi, ketika suatu perusahaan memang akan ada opsi untuk tadi 5 yang biasanya digunakan perusahaan untuk menggunakan hutang. Tapi lagi-lagi disclaimer-nya bukan berarti suatu usaha tidak bisa berkembang tanpa hutang. Ingat, tadi aset sama dengan hutang plus modal. Kalian punya opsi lain yang namanya menambahkan permodalan atau memperkuat permodalan dengan meyakinkan investor. Nanti kita akan bahas di sesi yang lainnya, kalau misalnya ada kesempatan, kita akan bahas bagaimana yang namanya pitching ke investor, bagaimana yang namanya pengelolaan permodalan perusahaan, bagaimana yang namanya mengumpulkan pemegang saham dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi gue akan fokusin bahwa perdebatan ini tuh perdebatan klasik. Sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tergantung bagaimana teman-teman mau lihat bisnis kalian dan mau memfokuskan terhadap keberlangsungan bisnis kalian. Kalau menurut prinsip kalian bahwa oke, gue nggak apa-apa, gue bisa survive kok tanpa hutang, go ahead. Tapi ketika ada yang punya pikiran, gue harus punya utang untuk bikin bisnis gue maju, silahkan, gue juga gak bilang itu salah. Tapi yang perlu gue garis bawahi adalah ketika kalian sudah memutuskan untuk mengambil hutang, please, 1, nilai baik-baik hutang seperti apa yang harus kalian ambil. Yang kedua, benar-benar telah baik-baik apakah kalian harus mengambil hutang itu ke bank, ke koperasi, ke jasa keuangan yang lainnya, ke rentenir, atau ke orang-orang terdekat, terserah. Yang namanya hutang itu pasti ada 3. 1 peminjam, 2 yang diberi pinjaman, yang ketiga kontrak perjanjian hutangnya. Mau seperti apa.
Jadi tolong ditelaah dan dipelajari, dipahami baik-baik. Oke. Yang kedua, kalian harus benar-benar pergunakan dana hutang itu secara baik dan diawasi. Oke. Jangan karena tiba-tiba gelap mata turun dana 1 miliar. Oh, ternyata kebutuhan saya cuma butuh 600 juta. Ada dana idle nih 400 juta di rekening koran. Oh, belum lagi tadi baru-baru banget hari ini muncul iklannya bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi motor listrik. Kayaknya perusahaan kita butuh nih motor listrik untuk operasional yang memang ternyata nggak butuh-butuh amat. Dan 400 jutanya kepakailah untuk beli sekian puluh unit motor listrik. Tulisannya di akunnya pembelian kendaraan operasional. Yang mana ternyata dipakai untuk kebutuhan pribadi, ngantar istrinya, ngantar anak-anak ke sekolah. Menurut gue sangat-sangat tidak wise ketika itu terjadi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oke? Tapi lagi-lagi gue bilang, itu usaha kalian. Ini adalah anak emas kalian yang kalian benar-benar rawat, kalian benar-benar asuh, kalian benar-benar besarkan dari kecil. Jadi kalianlah yang paling harusnya tahu bagaimana men-treat usaha kalian. Kalau menurut kalian nggak perlu penting-penting amat dan gue masih bisa survive nggak pakai utang, nggak usah. Tapi kalau misalnya menurut kalian, oke, kayaknya gue udah nggak akan bisa expand, gue mentok permodalan gue habis, gue harus punya utang, silahkan. Tapi benar-benar diawasin, benar-benar dilihat, benar-benar dimonitor, dan kalian itu bukan dapat uang gratis. Kalian itu namanya berhutang, berarti kalian punya kewajiban untuk membayar pokok sama membayar bunganya. Jangan cuma difokusin untuk bayar bunganya aja. Oh, teman-teman kalian akan kaget seberapa banyak yang namanya konsep perhutangan atau jasa keuangan memberikan hutang. Ada yang, oh nggak apa-apa bayar bunganya aja. Karena terlena, mereka benar-benar fokusinnya adalah untuk bayar bunganya. Ketika jatuh tempo setahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, ini kan balloon payment. Bayar bunga, bayar bunga, bayar bunga, di ujung bayar pokok. Dia kaget. Saya masih harus bayar 1M ternyata ya. Saya kira kemarin-kemarin yang bayar 8 juta, 7 juta itu. Oh itu bunganya aja pak. Bingung lah, ketika udah jatuh tempo bingung. Mau bayar 1M dari mana ini? Gua harus muter otak kemana? Akhirnya jual aset perusahaan. Akhirnya mulailah main-main dengan laporan keuangan. Akhirnya mulailah yang namanya mempermainkan harganya dinaikin apa segala macam. Kenapa? Karena udah gelap mata. Udah nggak tahu lagi gue harus bayar utang kemana. Jadi penutup dari gue, apapun yang terjadi sama hutang kalian, itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi ketika sebelum kalian mengambil hutang, apalagi dengan embel-embel untuk usaha, please perhitungkan dengan bijak, awasi setiap penggunaannya, dan evaluasi keberhasilan setiap penggunaannya. Atau untuk dipakai untuk proyek kah, pembelian barang kah, pembelian mesin kah, pembelian aset, sewa gedung, tanah, lahan, gudang. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik setiap klausul dalam perjanjian hutangnya. Yang ketiga, persiapkan benar-benar rencananya. Bahkan kalau perlu plan A, plan B, plan C. Bagaimana membayar pokok plus bunganya. Kalau itu nggak berhasil, bagaimana yang harus saya lakukan berikutnya. Kalau misalnya ternyata nggak berhasil, apa yang harus saya lakukan setelahnya. Itu sudah harus dipersiapkan dengan baik. Oke, kalau misalnya teman-teman butuh konsultasi, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya kira-kira penyedia jasa keuangan seperti apa yang memberikan hutang dan jenis-jenis hutang seperti apa aja yang biasa ada di dunia bisnis, kalian bisa dengan feel free aja untuk langsung chat gue, baik di kolom komen di bawah ini atau mungkin mau langsung DM gue di Instagram. Itu benar-benar gue feel free untuk kalian ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang hutang, termasuk apalagi hutang pribadi. Kita biasa sebutnya consumer loan, kartu kredit, KPR, KPM, KTA, atau utang untuk bisnis. Itu pun juga banyak. Komersial loan, corporate loan, PRK, pinjaman modal kerja, pinjaman usaha, pinjaman investasi. Nah, yang kayak gitu-gitu kita bisa discuss dengan sangat banyak sih sebenarnya teman-teman. Dan lagi-lagi kenapa gue secara mendadak langsung record video untuk hari ini. Karena kayaknya memang sudah lebih akan asik kalau misalnya gue nggak cuma ngobrol di WA grup itu aja, tapi gue share juga semuanya ini untuk teman-teman.
Seandainya ternyata ada yang tersinggung atau tidak sepakat dengan apapun yang gue bilang di konten hari ini, gak apa-apa, silahkan sampaikan saja biar nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Sekian dari gue, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah.